Ya misalnya ini durian ya. Durian. Ya. Durian orang taunya durian Bangkok. Ya. Kalau udah rasakan durian Indonesia, pencinta durian itu dia akan fly itu makan durian kita gitu. Lain ya. sebenarnya. Nah, tapi kan ini ada masalah kalau kita lihat ini urusan Pak Beni juga nih di Kadin. Logistik cost. Kalau kita lihat kontainer handling cost di Thailand itu 43 US dollar, di kita 130. Nah, bagaimana Pak Beni kalau misalnya logistik cost ini kita bisa turunkan, kan ada ruang gerak itu. Betul. Nah, seberapa optimis Pak Beni membayangkan ada penurunan logistik cost ini? Logistik cost itu sebenarnya gampang diturunkannya, karena kebijakan yang Pak Faisal katakan itu semua kebijakan yang ada di tangan pemerintah. Artinya tidak ada kaitan langsung terhadap biaya mengangkut barangnya. Ya, yang Bapak katakan tadi itu karena tercipta zaman dulu bahwa semua memang kita butuh pelabuhan. Tanpa pelabuhan kita nggak bisa jual keluar, nggak bisa beli masuk. Jadi penciptaan pelabuhan ini dianggapnya semacam ATM dari semua pihak. Padahal ini kalau sebenarnya ongkosnya nggak segitu banyak banget gitu loh. Nah, untuk melepaskan kepentingan yang selama ini nyusu ke menggunakan ATM pelabuhan, ini ada di tangan pemerintah semua. Karena pengangkut barang itu di dunia ya itu aja sama aja kan. Jadi sebetulnya transportation cost secara internasional mirip semua. Ada kilometer per kilometer atau per mileage barangkali ton kilometer ya. Cuma di sininya nih, di pintu-pintunya ini. Nah, memang ada hal yang kita harus komit sama mereka. Yang inland transportasi, tentunya pemerintah juga harus membereskan ruang gerak angkutan itu lebih lancar agar ton per kilometernya lebih murah. Nah, tapi kalau yang di laut semua sama. Nah, tapi di pelabuhannya sendiri pasti sangat berbeda, ya kan? Misalnya kita kalau dia membeli barang dari kita mungkin lebih murah dibandingkan ini yang di coastal area, dibandingkan dia beli barang dari West China atau Mid of China in term of cost logistiknya. Nah, kenapa enggak gitu loh? Kan di coastal ini juga padat sekali orangnya karena urbanisasi dari tengah, dari barat semua numpuknya di sini. Nah, sementara barang kalau dibikin sini mahal. Kalau dia dibikin di tengah dia murah, di barat lebih murah, tapi offsetnya sama transport cost kan. Nah, tinggal dari kita ke coastal area mereka bersaing dengan transportasi dari tengah maupun dari baratnya Cina. Jadi logistik penting. Logistik menjadi penting dan kita akan elaborasi lagi setelah kita jeda sejenak. Belum kandas harapan pada tempat kita berpijak. Bencana adalah sarana agar kita merenungi semua. Hijau hutanku, biru lautku, bukanlah ajang keserakan. Selamatkan bumi kita dari bencana durjana. Selamatkan bumi kita agar sejahtera makmur sentosa. Bumi kita, bumi kita, bumi kita, bumi kita.
Indonesia, sebuah negara multi etnis yang sejak dahulu terkenal dengan keanekaragaman budaya dan bahasa. Ketika keanekaragaman berbaur menjadi negara, maka dibutuhkan sebuah pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang dikenal dan digunakan oleh segenap bangsa ini, bahasa yang tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi jauh lebih menjadi jati diri bangsa ini. Akhirnya tiba juga kita pada segmen terakhir acara ini, dan kita ingin sedikit banyak mengerucutkan masalah dan memprioritaskan apa yang harus kita tangani segera, sehingga akhirnya menimbulkan win-win solution. Nah, Bung Samsu, kalau kita lihat kendala-kendala tadi, yang paling terasa itu kan ongkos, bukan ongkos produksinya kita di sini gitu, tapi mentransportasikannya, membawanya dari pabrik ke pelabuhan, dari pelabuhan ke tempat konsumen gitu. Kemudian inland transportation untuk penyediaan bahan baku dan sebagainya. Nah, dari perspektif ekonomi, ongkos transaksi kan menjadi sangat penting ya, dan itu bisa mengganggu keunggulan komparatif, pola keunggulan komparatif suatu negara. Apa yang kita bisa lakukan ini untuk menurunkan transaction cost? Tadi juga serupa dengan logistic cost sebetulnya, tapi lebih luas lagi barangkali transaction cost ini. Pak Benny mungkin nanti bisa lebih detail. Tapi saya ingat 2 tahun lalu Bank Dunia punya publikasi yang disebut dengan Logistic Performance Index, di mana itu seperti survei yang dilakukan di sekitar 140 negara mengenai biaya logistik di setiap negara. Senada kalau tidak salah. Bukan, ini dilakukan secara global. Jadi di seluruh dunia. Dan sebetulnya kalau dari rata-rata Indonesia not bad sebetulnya. Kita lebih baik dibandingkan Vietnam, tapi masih di bawah Malaysia dan Thailand. Tapi kalau itu ditelaah, di breakdown lebih dalam, kita sangat jeblok di dalam inland domestic logistik, dalam di dalam kawasan kita sendiri. Jadi misalnya contohnya mengangkut barang dari Cikarang ke Tanjung Priok itu dalam 3 hari hanya 2 rit, gitu. 2 rit. Seperti itu. Jenis. Okay. Sehingga itu sangat membebani dari segi biaya transportasi. Nah ini saya pikir ironis ya, kalau kita begini terus-terusan, maka concern orang akan melihat bahwa yang ada adalah aktivitas ekspor impor, sementara perdagangan di dalam domestik, kalau kita mau bicara pasar domestik, sepertinya akan termarginalkan karena hambatan transport di dalam Indonesia yang sangat besar.